Shalom semuanya, sedang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa supaya Roh Kudus menerangi kita sehingga ayat-ayat yang kita baca itu terang lah. Kalau kita terlalu terlalu positif atau terlalu berani berkata terang, paling nggak kita dapat rema lah gitu ya saudara ya. Jadi itu kunci yang saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun membaca Alkitab. Tidak pernah saya baca Alkitab meskipun hanya cuma satu ayat saja tanpa berdoa, ya. Karena dengan berdoa Tuhan akan menerangi lebih jelas, ya. Karena Roh Kudus akan tolong kita. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, kami sekarang ini mau belajar lebih lagi tentang tadarusan Alkitab kami, tentang firman-Mu. Maka ajar kami kebenaran-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi semakin jelas, semakin terang, dan kami akhirnya semakin memahami tentang diri-Mu. Jangan satupun kami yang kaluli, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka Yeskiel. Kita masih di Yeskiel, saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Ya, Yeskiel ya. Allah menjanjikan perjanjian baru. Masih pasal 16 ayat yang ke-53 kita selesaikan karena pasal 16 ini ayatnya sangat panjang sampai 60-an ya, maka kita bagi-bagi. Ayat 53. Tapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan yang semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Dan kau pun bersama anak-anak perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu, sebelum kejahatanmu menjadi nyata? Seperti pada saat ini, engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu. Kemusuhanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada saat aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu sebagai anakmu, tapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Seperti saya bilang dalam beberapa kali ya, kita sudah melewati hampir belasan kitab ya di perjanjian lama ya. Dan kita sudah tadarusin maksudnya. Inilah Tuhan itu ya. Memang Tuhan itu tegas sekali di perjanjian lama, keras sekali di perjanjian lama, keras, tegas karena sayang kepada umatnya Israel. Tapi meskipun Tuhan menghukum Israel sedemikian rupa karena ketegaran hati mereka, karena dosa mereka, karena jahatnya mereka kepada Tuhan, tapi Tuhan tuh tidak pernah lupa sama perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Itu yang satu sisi ya, kita melihatnya jadi tergantung kacamata kita. Ada orang yang akhirnya menganggap hidup ini ya santai saja, sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita, Tuhan tuh pasti akan ampuni kita kok, gitu ya. Katanya begitu ya. Kalau
ingat ya perjanjian lama karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Kalau ngomongnya perjanjian baru karena kasih karunia yang memang sudah diberikan lewat Yesus Kristus dan percaya padanya tidak akan binasa. Tapi problemnya itu perjanjian bukan kepada pribadi, saudara, tapi perjanjian kepada sebuah komunitas. Kamu dan keturunanmu, ya, itu tidak bicara pada setiap keturunannya Abraham, tapi keturunan dalam bentuk jamak, dalam bentuk keseluruhan. Ya. Intinya kalau kita ngomong dalam kacamata yang saya pahami ya di perjanjian lama, memang Tuhan tidak membatalkan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan anak cucunya. Ya. Itu tidak dibatalkan. Tapi apakah anak cucunya Abraham semuanya diberkati Tuhan? Ya, kita perhatikan hidup mereka dulu. Ada contoh-contoh banyak. Salah satu contoh yang paling konkret ya nanti mungkin kita dalami dalam bentuk khotbah dan lain sebagainya. Dan itu anaknya Abraham, Ishak dan Yakub, anak Yakub 12 dari anak-anak Yakub Dan itu. Ya. Tapi Dan tidak tercatat sama sekali di dalam keturunan Israel yang ada diselamatkan Tuhan yang tercatat dalam kitab Wahyu. Ini hilang nih Dan. Lalu ketika Dan itu dan keturunannya atau suku Dan itu hilang, apakah itu berarti Tuhan tidak tepati janji? Tidak. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Bukankah hanya Dan saja yang hilang dalam konteks keturunan Israel yang ada di kitab Wahyu, tapi yang lainnya masih ada. Artinya yang saya mau katakan Bapak Ibu biji mata Tuhan, bahwa Bapak Ibu jangan membaca Alkitab itu ya langsung menunjuk pada diri dalam artian saya tidak akan pernah terhilang, saya tidak akan pernah binasa. Ya. Kepada orang Kristen juga, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Yesus bicara pada murid-muridnya, tidak bicara spesifik pada 1-2 orang. Ini perkataan dan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Dan kita murid-muridnya sekarang ini nominalnya nggak bisa dihitung. Bukan saja jutaan, puluhan juta, ratusan juta, tapi mungkin sudah berangka miliaran kalau orang-orang yang beragama Kristen itu benar-benar dihitung sebagai orang Kristen gitu. Tapi pertanyaannya apakah mereka sudah hidup sesuai dengan iman Kristen yang benar? Itu kan pertanyaan saudara. Ya. Jadi apakah ada nanti orang yang dalam kategori Kristen itu terhilang? Saya yakin. Apakah ada orang-orang yang masuk kategori Kristen itu nanti yang tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru ke surga? Saya sangat yakin. Ya. Tapi ada nggak orang Kristen yang nanti masuk ke surga? Saya juga sangat yakin, karena nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada sama sekali, 0, maka ya Tuhan ingkar janji. Dan Tuhan yang saya kenal bukan Tuhan yang ingkar janji. Jadi kembali, dalam konteks ini Israel memang akan dipulihkan. Bicara mengenai Israelnya, nation, bangsa, komunitas. Tapi pertanyaan saya, apakah yang dipulihkan itu seluruh orang-orang Israel? Semua pribadi-pribadi yang punya darah Israel? Tidak. Tidak, saudara. Ya, ada yang mati di Babel, ada yang binasa karena pemberontakan, ada yang binasa karena mengikuti ilah-ilah dewa-dewa Babel dan lain sebagainya, yang kembali ke Yerusalem, yang kembali ke Israel dan kemudian membangun kembali nation mereka, bangsa Israel itu, sehingga akhirnya muncul kembali di dalam perjanjian baru. Nggak banyak, saudara. Nggak banyak yang kembali pulang itu dibandingkan dengan yang ada di Babel. Hanya sebagian saja yang kembali ke Israel. Nah, dalam konteks ayat yang kita baca tadi, sama. Israel sedemikian karena apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Ketika Sodom, saudaranya kata Alkitab ya, kata Yeskiel ya, itu berbuat dosa, kalian ngobrolin, kalian ngetawain. Sekarang kalian menjadi tertawaan bangsa Amon, bangsa sekitar kalian. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi seperti aku memaafkan Sodom, kakakmu itu, aku juga akan memaafkan kamu. Ya. Karena ya Tuhan itu Maha Pengasih. Tapi sekali lagi ini bukan bicara mengenai setiap kita akan dipulihkan. Maka jadilah orang-orang yang masuk dalam kategori pribadi-pribadi yang akan dipulihkan Tuhan tadi.
atau mengalami pemulihan Tuhan tadi. Apa itu? Ya orang yang benar-benar sungguh-sungguh lah mau hidup dalam kebenaran. Jadi hari ini bagaimana sikap kita menyikapi diri sebagai seorang Kristen itu? Ya. Kalau Kristen fitnah, apalagi ngebunuh orang, ya. Pertobatannya kalau terjadi juga saya tidak percaya. Seperti sekarang ini ada kasus besar kan? Seorang perwira tinggi membunuh Kristen, ternyata saya baru tahu. Ya. Terus katanya baca di koran dalam persidangan membawa seperti buku yang bentuknya Alkitab. Ya, mungkin saja dia baca Alkitab. Tapi baca Alkitab apakah karena menyukai atau karena nggak ada pilihan lain? Jadi berdoa kepada Yesus itu karena pertobatan atau karena memang takut karena akan mengalami vonis hukuman mati. Nah, ini kan sesuatu yang mesti dijawab oleh orang tersebut. Nah, kita berdoa saja, sebesar apapun dosanya dia, kalau dia bertobat sungguh, dia akan diampuni. Ya. Diampuni apa? Dari kutuk dosanya. Tapi apa yang dia perbuat, ya dia akan tabur. Ya, saya sih jujur aja kasihan dengan anak-anaknya. Saya berdoa anak-anaknya dalam naungan rohani, orang yang benar-benar dewasa secara rohani. Hingga anak-anaknya itu tidak akan terhisap oleh kutuk, oleh sesuatu yang salah yang dikerjakan oleh orang tua mereka. Kalau itu tidak terjadi, ya akan turun kepada anak-anak mereka. Ya. Dan itu yang terjadi juga atas Israel. Ya. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi dalam sisa ayat-ayat di pasal yang ke-16 ini, di mana posisi saudara? Kita baca lanjutannya, Yeskiel pasal 17. Lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkan dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu. Dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikian dia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu juga ada burung rajawali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu dan kering di bedeng tempat tubuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya? Katakanlah, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja, mengadakan perjanjian dengan dia, sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi. Juga supaya memegang teguh perjanjian itu dengan demikian tetap ada. Tapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu padanya.
dan ia mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dengan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengampungan ditimbun, dan benteng pengampungan didirikan untuk menyiapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tapi ia melanggar semuanya itu. Maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia kepada aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke seluruh mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar bercabang-cabang berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Waduh. Ini dalam loh saudara ya. Kita tahu Raja Zedekia, kalau kita belajar sejarah, itu adalah raja yang memang tidak memiliki keturunan langsung dari raja, tapi diangkat raja oleh Nebukadnezar untuk menjadi raja boneka lah di wilayah Israel. Sedangkan raja sendiri dan juga semua keturunan langsung dari raja itu dibuang di Babel. Tapi apa yang dilakukan Zedekia? Zedekia jelas memberontak kepada Nebukadnezar, kepada Babel. Dia menggalang persekutuan ya dengan Mesir yang merupakan musuh memang dari Babel. Karena Mesir biar bagaimanapun kan punya sejarah di Perjanjian Lama sebagai kerajaan yang besar, negara yang besar. Ketika Babel naik, Nebukadnezar naik jadi penguasa dunia wilayah saat itu, Mesir ya belum hancur, tapi memang sudah terpuruk. Dibandingkan Mesir di zaman Firaunnya Musa ya tidak ada apa-apanya. Tapi kerajaan Mesir masih ada. Bahkan bertahun-tahun berikutnya, ketika zaman Yunani, ketika zaman Romawi, itu penguasa Romawi dan penguasa Yunani juga berusaha untuk menaklukkan Mesir. Bapak Ibu tentu ingat cerita tentang Cleopatra dan juga percintaannya, hubungan percintaannya dengan Kaisar Roma. Ya, kita tahu bagaimana Kaisar Roma dan Cleopatra itu akhirnya menikah dan saling bermutualisme simbiosis. Cleopatra yang merupakan raja Mesir tapi tidak punya kuasa, ya, tidak lagi dihormati oleh banyak orang, berusaha untuk menikah dengan penguasa dunia saat itu, Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma, ya, ketika akhirnya dari barat dia ke timur, di timur itu kan penuh dengan memori dan sejarah, ya, kultus-kultus. Dia tahu bahwa Mesir dulu adalah kerajaan yang hebat. Ya, dengan dia menikahi Ratu Mesir, ya, nama dia tentu akan terangkat di wilayah timur. Ya, Zedekia, Raja Israel, berusaha untuk bersekutu dengan Mesir untuk bersama-sama memberontak kepada atau mengalahkan Babilonia. Tapi Tuhan berkata, nggak bisa gitu, sebab kamu sudah mengikat perjanjian. Ya. Kita tahu Zedekia tidak mengikat perjanjian dengan Tuhan, tapi mengikat perjanjian dengan Babel, dengan Nebukadnezar. Oh, dia diangkat raja, ya, diangkat jadi raja oleh Babel, oleh Nebukadnezar, menjadi raja Israel. Jadi rema yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca di Yeskiel 16 ini, saudara, bahwa ternyata ketika kita sebagai seorang percaya umat Tuhan mengikat perjanjian atau bersumpah, bukan kepada Tuhan loh ya, kepada siapapun,
bahkan kepada musuh kita sekalipun, kepada orang yang tidak percaya sekalipun, itu apa yang kita sumpahkan itu sama dengan bersumpah kepada Tuhan. Makanya Zedekia kan bersumpah setia kepada Raja Babel, tapi faktanya di belakang dia berusaha untuk memberontak. Tapi Tuhan yang marah. Ya. Dan Tuhan berkata, aku nanti akan membawamu ke Babel dan kau akan mati di sana, dan itu yang tergenapi. Dicungkil matanya Zedekia menurut sejarah. Dibawa dengan kenajisan menuju Babel dan mati di sana. Ternyata bukannya Raja Babel yang kejam dan lain sebagainya. Raja Babel itu tampak kejam menghukum Zedekia, ternyata memang ini karena kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Karena Raja Zedekia ini ya mengingkari perjanjiannya dengan Raja Babel. Dan sebagai orang percaya, apa yang diucapkan itu ya dan amin. Itu makanya kalau kita membaca di Perjanjian Baru, jangan kau bersumpah demi apapun juga. Ya, tidak. Sebab kau punya kuasa itu. Maka lebih baik kita tidak bersumpah demi apapun juga, karena sumpah kita swear gitu ya. Demi Tuhan gue sumpah kepada orang lain, bahkan kepada teman kita yang tidak Kristen sekalipun. Itu kalau kita tidak tepati, kita tidak jalani, kita ingkari, itu sama dengan melukai hati Tuhan. Itu pemahaman ini sudah saya imani sejak lama, saudara. Dalam satu contoh kasus, ada seseorang dulu aktif bergereja di tempat kami. Terus ketika awal datang mau menjadi keluarga besar, ya curhatlah sama saya. Ini orang-orang berada saat itu, sebelumnya. Orang yang luar biasa, punya kekayaan lah, kalau dalam ceritanya dia tidak tumbuh menjadi anak remaja pemuda yang tidak kekurangan apapun, kaya raya. Tapi ketika datang ke The Way sudah dalam keterpurukan. Karirnya redup, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, ketika dia cerita, ada beberapa orang yang punya utang dengan dia. Jadi dia memiutangi orang lain gitu ya, memberi hutang kepada orang lain, tapi macet. Jadi utangnya tuh macet, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa diambil lagi, karena ya yang dipinjami mungkin ya bangkrut kah, atau emang hidupnya susah lah, atau apalah. Saya tidak terlalu mendalami. Tapi saya perhatikan ini orang dalam situasi kehidupan yang sudah pelik seperti itu. Saya melihat ada karakter yang nggak baik gitu ya. Karena seingat saya dia tidak lama bersama dengan kami, ya, hanya setahun, 2 tahun lah paling lama itu. Kayaknya nggak sampai 2 tahun juga, setahunan lah gitu. Itu beberapa kali ganti nomor handphone. Saya termasuk orang yang sampai sekarang, bahkan sejak saya punya handphone, hanya 2 nomor telepon yang saya miliki. Dan 1 nomor telepon yang lama pun masih saya kasih, masih ada dan dipakai oleh orang tua saya. Jadi seumur hidup saya tidak pernah membuang nomor. Hanya punya 2 nomor, dan 1 nomor yang sudah saya tidak pakai lagi itu pun masih ada dipakai orang tua saya. Jadi andai kata teman kuliah saya dulu, teman-teman SMA saya dulu, yang ketika habis sekolah, terus kuliah kita punya handphone, itu masih menyimpan nomor telepon saya, dan kalau mau menghubungi saya dan nomor telepon saya masih disimpan mereka, itu pasti terhubung juga, karena akan nyambung ke orang tua saya. Tangkap ya? Entah WhatsApp kah, entah telepon kah, pasti nanti ada, karena setiap saya kalau ada waktu ke rumah orang tua saya cek itu ya, ada telepon masuk nggak, ada WhatsApp nggak, karena memang orang tua saya agak gaptek soal hal itu, jadi saya yang cross check tuh WhatsAppnya siapa saja. Dan kalau ada nomor telepon yang tidak terbaca siapa gitu ya, saya baca biasanya ya. Jadi kalau ada teman saya di SMA, di kuliah zaman dulu menghubungi saya karena tahunya nomor telepon saya yang itu, pasti akan ketemu sama saya. Intinya saya nggak pernah ganti nomor telepon.
bagi saya orang yang sering ganti-ganti nomor telepon ini orang-orang yang menghindari sesuatu. Dan dalam pengalaman saya sebagai pelayan Tuhan, biasanya lari dari tanggung jawab. Ya, kerja di suatu tempat, di suatu usaha, ikut orang, terus karena melakukan kesalahan, dia lari gitu ya, keluar, tapi belum menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dia untuk supaya aman, cuci tangan, dia bisa pergi kemanapun tanpa diganggu, dia ganti nomor telepon. Gitu. Atau punya hutang, terus supaya tidak bisa dihubungi lagi sama orang yang ngasih pinjam dia uang, dia ganti nomor. Dan benarlah suatu hari orang ini datang kepada saya, ketika saya tegur, lu ganti-ganti nomor telepon terus, dia minta waktu konseling, dan ternyata memang benar. Dia ganti telepon karena merasa diintimidasi oleh pinjaman online, pinjol itu yang beberapa tahun yang lalu itu kan memang jahat ya. Kita pinjam misalnya cuma beberapa rupiah, tapi kita kemudian juga ditransferkan lebih karena permohonan kita kepada pinjol A itu di copy paste ke B, C, D, E, sehingga banyak pinjol yang memberikan kita pinjaman. Sehingga akhirnya kita sebenarnya nggak sadar kita sedang meminjam ke banyak pinjol dengan nominal yang sama, dan memang itu masuk ya ke rekening kita. Sehingga akhirnya kita kerasa kewalahan, loh saya nggak minjem kok di pinjol B, saya minjemnya di pinjol A. Ternyata tadi ada permainan jahat lah dari pinjol-pinjol itu. Makanya pemerintah beberapa tahun terakhir kan berusaha membereskan itu ya. Jadi dia telepon-teleponin, dia kabur. Terus saya cuma tanya, oh begitu ya. Tapi sama pinjol yang benar-benar kamu minjem diberesin nggak? Wah enggak pak, soalnya bunganya besar. Terus saya tanya lagi, memang waktu kamu minjem itu nggak sadar, nggak dikasih tahu bunganya besar? Ya diinfokan, tapi saya pikir tidak seperti ini pak. Iya. Ya ketika ada uangnya, kita bisa bayar cicilan bulanannya berikut bunganya. Tapi problemnya kalau kita tidak punya pemasukan dan kita akhirnya tidak bisa membayar cicilan pokoknya, ya kan kita akhirnya bunganya bertambah, cicilan pokoknya semakin tetap ya nggak berkurang, dan bunga berikutnya kan semakin besar lagi kan. Dan yang itu akhirnya membuat ya minjamnya misalnya ya 1 juta, kita akhirnya bisa mengembalikan sampai 4-5 juta kalau kita cicil model begitu. Jadi kita memang dirugikan. Secara administrasi keuangan kita dirugikan. Tapi saya bilang sama orang ini, lah kamu ladenin dong gitu ya. Ya kalau kamu berhutang sama pihak bank yang resmi saja, setahu saya ya, pihak bank itu nggak, kalau minjem ke bank kan pasti ada boroh ya, ada jaminan ya. Itu saja nggak bisa langsung melelang jaminan yang kita taruhkan di bank itu. Ada prosedur panjang gitu. Ya, meskipun dia berhak, bank itu berhak untuk melelang aset kita karena kita sudah one prestasi selama beberapa bulan, mungkin setahun tidak membayar cicilan dan berikut bunganya. Ya, tapi tetap saja prosedur lelang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus kita diajak ngomong dan lain sebagainya. Ada negosiasi, itu bisa memungkinkan. Maka hadapi, saya bilang. Kalau yang tempat lain tidak meminjam, uangnya masuk apa tidak? Ya kalau masuk ya saya juga bingung ya, kamu nggak minjem sama dia, ini permainan pinjolnya, tapi kamu terima duit ya, kenapa nggak dibalikkan malah dipakai gitu ya. Ya ini juga kesalahan dari si penerima uang ini kan. Jadi kalau ada uang masuk kita nggak tahu dari siapa, ya jangan dipakai lah gitu ya. Kalau perlu dilaporkan kepada pihak bank, ini duit dari mana, saya nggak ngerasa saya ditransfer oleh orang-orang yang saya kenal. Ini pasti ada motif apa nih, mestinya kan begitu, tapi dipakai sama orang ini. Ya jadi kalau dipakai ya teorinya ya harus bayar dong, dikembalikan dong, ya gitu kan. Oh gitu ya pak, ya kalau menurut saya sih, saya bilang gitu. Ya saat itu ada mobil kalau nggak salah. Kalau saya jadi kamu, saya akan jual mobil ini ya
lebih baik saya sama anak-anak saya hanya naik motor aja atau naik ojek aja. Ya, uangnya langsung untuk membereskan semua itu. Paling nggak sama pinjol yang kamu benar-benar meminjam di sana. Ya, kalau yang lainnya merugikan ya sisa dari pinjaman pokok yang kamu ambil itu yang dibalikan. Kalau tidak mau ya laporkan ke polisi, saya bilang, karena kamu tidak ada meminjam dokumen peminjaman yang jelas gitu ya. Kamu nggak ngerasa meminjam pada pinjaman online yang B, C, D, E, F, G ini. Kamu hanya kepada A. Maka selesaikan kepada yang A. Beresin, hadapin. Mau debt collector itu dari orang Indonesia Timur yang item-item besar juga, hadapin aja ya. Mereka nggak bisa juga, debt collector itu kan nagih juga nggak bisa kayak dulu, kayak preman gitu kan. Kita punya sistem hukum yang berlaku, laporkan ke polisi. Ya, saran saya sebagai seorang hamba Tuhan begitu. Tapi kok mobil nggak dijual-jual gitu ya, terus dipakai, terus ganti nomor telepon lagi. Ya intinya, dia tidak mau menyelesaikan masalah. Dan orang yang seperti ini, saudara, yang sudah berjanji, bersumpah, akan menepati janjinya tapi ingkar janji, ini akan hidupnya seperti benang kusut. Ya. Satu lagi orang yang dulu juga bagian dari kita, ya, meminjam sesuatu pada koperasi. Dia sadar dia meminjam, ada bunganya, karena ini koperasi gereja memang. Tapi memang berbunga, karena ini koperasi memberikan kemudahan, ngasih pinjaman tanpa jaminan, ya. Ya, diberikan bunga, tidak seperti pinjaman online tentu, namanya juga koperasi. Tapi jelas lebih tinggi daripada bunga bank, tapi tidak seperti lintah darat lah gitu ya. Lebih tinggi, tapi tidak seperti lintah darat. Masih dalam, saya orang yang bukan praktisi ekonomi, tapi tahu sedikit banyak ya, masih dalam range yang masuk akal, karena saya juga mengamati, karena ini koperasi gereja. Ya. Dia minjam dengan nominal yang besar, ya, sampai hari ini ya bahkan hilang orangnya, ya. Nggak pernah nongol lagi di gereja, dan juga tidak membayarkan lagi uang cicilannya. Ya, saya sudah tegur sih, jujur saja, kamu harus beresin, ya. Itu bukan hak kamu. Apapun alasannya, bertanggung jawab. Uang itu sudah dipakai, ya. Bahkan sekarang ini yang dicicil oleh dia itu tidak lagi dibungakan oleh koperasi, karena saya sebagai yang mendirikan koperasi ini, ya sudahlah, yang masih pokoknya aja balikin. Dicicil berapa kali, itu pun juga tidak jalan. Jadi saya berani yakin, bukan menyumpahi saudara, tapi orang-orang yang seperti ini, yang ketika bersumpah atau berjanji, terus janji dan sumpahnya tidak dilakukan, meskipun bukan kepada Tuhan ya. Yang satu kan berjanji minjem uang, ada prasyaratnya kan, dengan pinjaman online. Yang satu dengan koperasi. Ini hidupnya akan ngebulet terus. Usaha apapun nggak akan bisa jalan. Percaya sama saya. Karena firman Tuhan di Yeskiel ini mengatakan dengan tegas. Jadi belajar saudara untuk jangan bersumpah gitu. Terus kalau bersumpah ya ditepati. Berat apapun harus ditepati. Karena dengan kau melanggar, ya berarti kau juga berdosa kepada Tuhan. Yedekia akhirnya mengalami penghukuman Tuhan. Ya. Dia melanggar sumpah yang dia sudah buat kepada Raja Babel yang mengangkatnya menjadi raja. Dia malah ingin memberontak kepada Raja Babel ini. Dan akhirnya Tuhan marah. Ya. Tuhan bunuh dia di Babel. Kerajaannya nggak kekal. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Dia tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Bahaya. Kalau saudara masih hidup seperti itu, maka bertobatlah. Belajarlah menjadi orang yang bertanggung jawab dengan janji atau sumpah itu. Shalom,
Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom, dengan tema, Membaca Alkitab Lebih Hidup, mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode, atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga saudara diberkati, dan kalau diberkati tolong di subscribe, di like, dan di share link program ini kepada yang lainnya, dikenalkan kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang bisa bersama-sama bertumbuh dalam tadarusan Alkitab kita ini, gitu ya. Saling memberkati, saling memperlengkapi, saling menasihati, dan seterusnya. Kita manusia menajamkan sesamanya, kata Alkitab. Kalau pedang, ditajamkan dengan pedang. Besi, ditajamkan dengan besi. Gitu ya, saudara ya. Jadi sama-sama kita belajar untuk bertumbuh bersama lewat program ini. Kalau memang kau diberkati, berharap punyalah kerinduan agar orang lain juga diberkati. Jadi jangan berkat itu ditelan sendiri gitu ya. Dinikmati sendiri, saudara, egois ya. Yuk, tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode pada hari ini. Kami belajar banyak bagaimana harus bertanggung jawab atas sumpah, atas janji yang pernah kami ucapkan lewat bibir kah, lewat tuliskan kah, lewat apapun juga. Meskipun bukan langsung direct kepada Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan, kita memang dituntut untuk berani berkata ya, tidak, tidak. Maka ampuni salah kami, dan beranikan kami untuk bertanggung jawab atas semua sumpah, semua janji yang belum kami genapi. Sehingga di depan kami tidak lagi punya masalah, nggak jadi batu sandungan, dan hidup kami akan diberkati Tuhan luar biasa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga semua dalam kondisi berkat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah luar biasa atas setiap kita. Haleluya. God bless you all.